didn't. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, bertemu lagi dengan saya Arfan. Di video kali ini teman-teman, saya akan membahas yang sudah saya bahas selama di video-video saya sebelumnya teman-teman, yaitu tentang bagaimana tugas akhir ataupun yang kita sebut dengan skripsi teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan juga komen teman-teman ya, biar saya bersemangat lagi dalam membuat video-video selanjutnya teman-teman ya. Nah, di video kali ini teman-teman, sedikit saya memberikan sebuah pengalaman teman-teman ya, bagaimana saya dulu dalam menyelesaikan skripsi, terutama di dalam menghadapi dosen pembimbing teman-teman ya. Nah, di video kali ini teman-teman, saya akan memberikan tips-tips atau pengalaman saya pribadi teman-teman, bagaimana di dalam kita menghadapi dosen pembimbing kita teman-teman ya. Nah, kita tahu sendiri teman-teman ya, dosen pembimbing itu yang ditentukan oleh kampus teman-teman ya. Jadi kita mengajukan judul, kita mengajukan sebuah judul penelitian, dan dari pihak kampus sendiri yang memberikan, ibaratnya yang merekomendasikan dosen pembimbing di setiap mahasiswa teman-teman ya. Nah, di sini misalnya saya sudah mendapatkan dosen pembimbing teman-teman ya. Nah, langkah apa yang perlu saya lakukan atau teman-teman lakukan setelah mendapatkan dosen pembimbing? Nah, memang kebanyakan kalau kita sudah mendapatkan dosen pembimbing, hal yang pertama yang harus kita lakukan teman-teman, kita harus menemui beliau, memberikan surat. Kalau di kampus saya pribadi teman-teman ada namanya surat tugas. Nah, surat tugas ini digunakan oleh mahasiswa untuk memberikan tugas atau memberi mandat kepada dosen tersebut untuk membimbing kita teman-teman ya. Nah, di sini biar tidak panjang lebar teman-teman, saya akan memberikan tips atau langkah-langkah ataupun cara bagaimana kita bertemu atau berkonsultasi dengan dosen pembimbing kita teman-teman ya. Yang pertama, kita harus sopan santun. Itu yang terpenting. Karena kesan pertama yang kita, karena misalnya dosen tersebut, dosen pembimbing kita itu tidak kenal kepada kita. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus pendekatan dengan sikap yang sopan, dengan sikap yang santun kepada beliau ya teman-teman. Karena memang dia adalah yang akan membimbing kita ke depannya teman-teman. Maka bagaimana sikap kita, yaitu harus sopan dan santun teman-teman ya. Nah, dan yang kedua yang harus kita persiapkan sebelum kita ke dosen pembimbing kita, yaitu terutama yang paling penting yaitu materi atau judul penelitian kita teman-teman ya. Nah, banyak kita ketahui sendiri teman-teman. Saya sendiri contohnya, saya sudah di ACC dari pihak fakultas ataupun pihak prodi. Nah, namun kadang-kadang itu di dosen pembimbing itu ada perubahan lagi. Perubahan ini sangkut pautnya teman-teman ya. Pertama mungkin bukan alasan perubahan judul atau perubahan dan lain seterusnya. Ini pertama mungkin karena kita tidak memahami apa judul dari penelitian kita. Dan kedua, kita tidak tahu langkah-langkah selanjutnya atau alur yang akan dilaksanakan setelah melakukan sebuah penelitian. Maka saran yang diberikan oleh dosen pembimbing ini misalnya sangat berbeda, maka kita otomatis merombak lagi teman-teman ya. Banyak juga seperti itu. Makanya sebelum kita bertemu dengan dosen pembimbing atau berkonsultasi dengan dosen pembimbing kita harus benar-benar paham apa penelitian yang akan kita laksanakan, bagaimana langkah-langkah selanjutnya, bagaimana nantinya kita akan meneliti. Kita harus juga paham teman-teman ya. Nah, dan juga ataupun tips yang akan saya berikan ini, yang paling manjur yaitu kita sering berkomunikasi
dengan dosen pembimbing kita. Karena di era digital seperti sekarang ini, dan juga di era pandemi sekarang ini, komunikasi ini sudah terbuka lebar, teman-teman ya. Mungkin kita tidak bisa bertemu secara langsung, itu kan juga menjadi hambatan, namun ini juga menjadi dampak positif kita, sehingga kita ingin berkonsultasi dengan dosen pembimbing, kita tidak perlu bertemunya, teman-teman ya. Kita cukup bisa telepon, SMS kalau masih yang jadul, ataupun bisa WA, ataupun bisa juga langsung diskusi menggunakan Zoom atau Google Meet. Nah, ini juga akan mempengaruhi kita bagaimana kelancaran nantinya skripsi kita. Lebih banyak kita berkomunikasi, lebih banyak kita berkonsultasi kepada dosen pembimbing, maka akan lebih cepat juga skripsi yang akan kita buat, teman-temannya. Nah, dan juga kalau kita ingin bertemu dosen pembimbing, usahakan apa yang dosen pembimbing kita, misalnya dosen pembimbing kita minggu ini merevisi tentang latar belakang. Nah, minggu depannya kalau kita mau berkonsultasi lagi, maka latar belakang tersebut harus sudah selesai. Biar apa ya? Biar dosen pembimbing kita itu lebih selanjutnya ini mengoreksi setelahnya. Misalnya di kajian teori, kajian terdahulu, ataupun di temuan penelitian, ataupun dan lain sebagainya. Biar apa, kita kalau sudah selesai di sini, tuntut kepada langkah-langkah selanjutnya agar penelitian kita cepat selesai. Itu yang paling penting ya, teman-teman ya. Nah, makanya yang saya sampaikan tadi, komunikasi kita dengan dosen pembimbing kita itu juga harus lancar. Ya mungkin dalam situasi seperti ini ya, yang saya sebutkan tadi, bisa lewat online. Yang penting komunikasi kita itu dapat membuat skripsi kita selesai dan membuat dosen kita juga senang, karena dia juga mempunyai sebuah penghargaan yang tidak dapat dikatakan dengan kata-kata lah, karena otomatis dosen tersebut sudah membimbing kita sehingga kita bisa lulus. Sehingga selama kita kuliah kurang lebih 4 tahun atau lebih, dan kita dibantu oleh dosen pembimbing dalam menyelesaikan skripsi, dan kita juga respect terhadap beliau, maka semoga ilmu yang sudah kita pelajari dan juga apa yang sudah kita pelajari selama berkuliah atau kuliah ini dapat kita manfaatkan, dapat kita implementasikan setelah kita lulus kuliah, teman-teman ya. Jadi mungkin itu tips yang dapat saya berikan, teman-teman. Semoga tips-tips ini ataupun pengalaman yang saya berikan kepada teman-teman juga menjadi sebuah inspirasi teman-teman agar membangun komunikasi yang baik lah dengan dosen pembimbing kita. Kurang lebihnya teman-teman dari saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.